Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت وإذا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral kaum muslimin, Jumat sidang Jumat yang saya hormati, marilah dengan tiada henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, taufik dan hidayah. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang begitu luas oleh Allah, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat kesempatan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat berupa karunia umur yang panjang. Hingga pada siang hari ini kita pun dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna menunaikan kewajiban kita salat Jumat di masjid yang kita cintai, yang kita banggakan, dan juga yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya khutib berwasiat terkhusus kepada diri pribadi dan juga kepada semua jemaah yang hadir pada umumnya, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwa dalam arti yang sesungguhnya, dengan penuh keimanan dan keyakinan kita untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjauhkan diri dari dosa dan kesalahan kita dengan meninggalkan secara mutlak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya, yang mudah-mudahan syafaat ini terlimpah kepada kita sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang berbahagia, pada pertemuan kali ini judul khutbah yang akan saya sampaikan adalah mengendalikan hawa nafsu dan juga introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat bersyukur saudara, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat saudara-saudara kita yang berada di luar, yang berada di jalan, yang berada di pasar. Mereka diberikan kesempatan oleh Allah, tapi tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan mereka sehat, badan mereka kuat,
bisa bekerja, bisa beraktivitas, sementara tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan ibadah yang Allah berikan kepada mereka. Dan kita pada saat ini termaksud hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan suatu kewajiban yang Allah berikan, tapi semua kebutuhan yang harus kita realisasikan dalam diri kita. Maka di akhir tahun ini kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, introspeksi sekalian diri kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhsabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu." Hisab diri kalian sebelum dihisab oleh Allah. Timbanglah diri kalian sebelum ditimbang di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini disuruh bermuhasabah, saudara hadirin. Introspeksi diri kita ini setiap saat, bukan akhir tahun. Tapi momen-momen yang semacam inilah mengingatkan kita ketika diberikan oleh Allah karunia umur, pergunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar hidup kita ini bermanfaat. Coba kalau lihat saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, perlu kita kaji. Mereka yang tadinya diberikan umur di dunia, di saat mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ia rasakan? Tapi inilah kuncinya untuk kita mengendalikan hawa nafsu kita, melihat orang sudah meninggal dunia menjadi nasihat bagi kita. Pantas saja Rasulullah berpesan, "Kafa bil mauti wa izah." Cukuplah kematian itu sebagai nasihat buat kamu. Hadis riwayat Ahmad. Kalau kita melihat orang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin mereka akan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mereka banyak uangnya, ada pangkat dan kedudukan, ada titel yang mereka sandang, sementara mereka tidak sempat untuk beribadah kepada Allah. Apa kata mereka? "Laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, tunda kematianku yang sedetik saja, sekali ini saja ya Allah. Fasaddaqa wa kuntu minas solihin, agar aku bisa menjadi orang yang dermawan ya Allah, menjadi orang yang pengasih, menjadi orang yang taat pada Engkau ya Allah, menjadi orang yang soleh pada Engkau ya Allah. Dijawab oleh Allah, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajalha, wallahu khabirun bima ta'malun." Kalau sudah ajal datang, kata Allah, tidak bisa dimajukan dan dimundurkan barang sesaat pun. Dan Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Ini dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Ma'asyiral kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan bangga ketika diberikan kesibukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan kita tidak peduli dengan ibadah kita. Setiap saat, setiap waktu, Allah tidak pernah menunda nikmat-nikmat kepada kita. Boleh saja kita meninggalkan sholat, boleh saja tidak baca Quran, itu nikmat dunia, nikmat yang sementara kata Allah. Mata'un qalil wa lahum azabun alim. Nikmat itu sedikit bagi kamu kata Allah, azab yang sangat pedih nanti di akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep Islam ini sudah jelas diberikan kepada kita. Bagaimana cara kita agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa mengintrospeksi diri kita? Rajin-rajin baca Quran. Meskipun bacaan yang kita baca sunnah hukumnya, tapi sangat luar biasa, menjadi pedoman kita nanti sampai di akhirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatun zaddathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya
orang-orang yang beriman itu ketika mendengar ayat-ayat Allah bergetar hati mereka, dan ketika dibacakan kepada mereka semakin bertambah imannya kepada Allah, mereka semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anfal ayat 2. Jadi kalau kita ingin menjaga kondisi hidup kita agar istiqomah, mengendalikan hawa nafsu kita, afdalu jihadi ajran nafsi hawahu, sebaik-baik kita mengendalikan hawa nafsu kita, kata Rasulullah, nafsu kita sendiri. Nafsu kita sendiri saudara tidak bisa dilihat, cuma diri kita yang bisa merasakan. Itulah bagaimana caranya untuk tetap beristiqomah, rajin-rajin baca Quran, di mana ada majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, kita hadir di situ. Itu hidayah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jadi tahun ini kita kurang istiqomah, nanti di tahun depan yang akan datang kita perbaiki, kita rubah konsep hidup kita, pola ibadah kita, pola tata cara hidup kita. Tuntunan Rasulullah diberikan kepada kita, itu yang kita bawa nanti. Man kana yamu khairun min amsi fa rabiun, wa man kana yamisla amsi fa malbun, wa man kana yamisarun min amsi fa malun. Barang siapa yang hari ini, kata Rasulullah, lebih baik dari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, fawam mal'un, dialah celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Diberikan Allah nikmat, diberikan umur panjang, diberikan kesempatan, tapi tidak mau untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari pagi sampai sore mereka sanggup untuk bekerja keras keringat banting tulang, tujuannya mengumpulkan harta. Sementara harta tersebut apabila tidak bisa mengendalikannya, hawa nafsu kita, dia akan menyiksa diri kita. Sayatawakuna babakhilu bi yaumil qiyamah. Harta kita nanti saudara hadirin akan dikalungkan oleh Allah di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dulu kamu banggakan, ini yang kamu cari, ini yang kamu kumpulkan, yang kamu kejar-kejar, meninggalkan sholat, jauh dari agama, jauh daripada Al-Quran, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan saudara hadirin, mari di tahun ini kita berbenah diri dengan konsep Islam yang islami. Jangan sampai kita meremehkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Didik anak-anak kita sejak dini agar mereka melahirkan generasi bangsa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, bukan menjadi pemimpin orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wattawasaw bil haqqi wattawasaw bis sabr. Demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh yang senantiasa menasi dalam kebenaran kesabaran. Dalam surat Al-As 1 sampai dengan 3. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa tawfiqum samil alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah amarna bil itiad wal itisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa nasta'in, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin ban nasi wassana bi malakatin sabi'ati bi qudsi. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا ومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروكم ونستجب لكم ولذكر الله أكبر والله متصل. أقيموا الصلاة.